Hari ini kita bertemu lagi di ruang bersama. Ada saya Halis. Saya akan memoderatori ruang bersama pada edisi kali ini. Hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Siti Zunaria. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Halis, kabarnya sehat toh? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar lingkungan ya, Bu. Karena Bu Siti Zunaria ini pakarnya lingkungan sebenarnya. Dan sosiologi ya, Bu. Ya, sosiologi yang mengamati lingkungan. Langsung ya pengen tahu, Bu, lebih lanjut dari sudut pandang Ibu, gimana sih Ibu melihat kenapa sih lingkungan itu harus tahu tentang isu-isu lingkungan, terutama mahasiswa dan generasi muda gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Halis. Secara personal, sebenarnya secara individual, manusia itu tentu tidak lepas dari lingkungan ya. Dari mulai bangun tidur, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kemudian tidak terlepas dari sumber daya alam gitu. Kalau dalam teori lingkungan itu ada 3 yang disediakan oleh lingkungan. Itu ada supply depot itu menyediakan kebutuhan manusia, dan kita secara individu tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam, air terutama gitu ya, kemudian udara dan seterusnya. Nah, di samping itu kita juga lingkungan juga menyediakan tempat untuk hidup gitu, ruang untuk hidup. Kemudian juga lingkungan menyediakan tempat untuk membuang hasil dari kegiatan manusia gitu, sehingga penting untuk kemudian tahu tentang isu lingkungan, karena bagaimanapun pertama tadi faktor ketergantungan kita pada sumber daya alam dan lingkungan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah memang kemudian secara faktual mungkin belum terlalu terutama di kalangan mungkin ilmu sosial ya, ilmuwan sosial itu mungkin tidak terlalu melihat bahwa isu lingkungan itu menjadi penting untuk dibahas gitu, karena selama ini yang kita bahas itu ya yang namanya ilmu sosial itu ya hanya tentang manusia dan manusia, relasi antara manusia dengan manusia, padahal sebenarnya relasi antar manusia itu juga bisa jadi karena disebabkan oleh faktor lingkungan gitu, yang menyebabkan relasi itu kemudian berbeda gitu. Yang juga tidak kalah pentingnya, saya kira isu lingkungan itu kemudian tidak hanya menjadi isu lokal, isu kita sendiri, isu pribadi, isu daerah kita, tapi juga menjadi isu global gitu. Sehingga saya kira tidak ada alasan lagi untuk kemudian kita tidak peduli dengan isu lingkungan gitu. Karena setahu saya memang cukup terlambat gitu, terutama kita sebagai sosiologi itu untuk care atau peduli dengan isu-isu lingkungan gitu. Jadi kalau dirunut dari sejarah itu kan sebenarnya momen paling penting kenapa isu lingkungan bisa masuk ke ranah ilmu sosial atau kita perlu untuk bicara tentang isu lingkungan adalah sebenarnya ketika Rachel Carson gitu ya di Amerika, dia menulis satu novel tentang Silent Spring gitu, bagaimana musim semi itu kemudian tidak ada lagi kicauan burung, musim semi yang harusnya menceriakan tapi justru menyedihkan dan seterusnya, itu menjadi pertanda bahwa ada sesuatu, ada yang sedang berubah lingkungan itu, sehingga itu kemudian menjadi momentum untuk mengoreksi tentang bagaimana sebenarnya pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran pada tahun 80-an untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara, terutama di negara Eropa dan Amerika saat itu, ternyata berimbas atau menimbulkan dampak kepada lingkungan gitu, sehingga kemudian novel itu menjadi inspirasi banyak negara untuk kemudian mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan pembangunan mereka, termasuk kemudian isu itu kemudian ditarik secara global, secara internasional dalam KTT Bumi pertama tahun 92. Mungkin Mbak Halis bisa baca itu di buku Sejarah Lingkungan, dan itu menjadi tonggak penting untuk bahwa masalah lingkungan tidak menjadi masalah
kita hari ini secara individu, tapi juga menjadi masalah bersama gitu, karena itu menyangkut kebutuhan generasi yang akan datang dan juga keberlangsungan bumi itu sendiri sebagai sebuah ekosistem. Gitu, Mbak. Iya, Bu. Jadi tadi dari yang sudah Ibu Siti Zonaria sampaikan itu memang karena kehidupan kita sehari-hari berada di apa namanya bersama dengan lingkungan hidup ya, Bu. Sehingga mau tidak mau kita Iya. juga harus memperhatikan lingkungan itu akan menjadi seperti apa nantinya. Gitu. Nah, Bu, tapi dari sudut pandang sosial ya, karena Ibu Siti Zunaria dan saya juga adalah orang sosial. Kira-kira ada nggak Bu apa namanya perspektif tertentu, perspektif khusus dari sosiologi terutama dalam memandang lingkungan ini seperti apa? Iya, sebenarnya secara teoretik memang pengembangan dari sosiologi lingkungan sendiri mungkin cukup terlambat gitu ya dibandingkan disiplin ilmu yang lain gitu ya, seperti hukum, kemudian ekonomi itu sudah mulai mengangkat isu lingkungan menjadi bagian dari kajian mereka itu sebelum tahun 80 gitu. Sementara di sosiologi sendiri baru tahun 80-an awal baru mulai ada gagasan-gagasan untuk mengkonstruksi kembali teori-teori terkait dengan lingkungan gitu. Nah, saya kemudian teringat pada satu tulisan Sonny Keraf itu, dia nulis tentang etika lingkungan. Di sana dia bercerita tentang bahwa ketika bicara tentang etika itu orang selalu bicara tentang etika antara manusia dengan manusia gitu. Tapi belum ada bicara tentang tata cara kehidupan antara manusia dengan lingkungan gitu. Maka kemudian muncul buku tentang etika lingkungan. Dari situ menjadi satu cara pandang untuk bahkan dengan lingkungan pun juga ada tata kramanya, ada aturannya, ada norma-normanya gitu. Tidak hanya ketika mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, itu kan yang selama ini kita pelajari gitu sebagai seorang sosiologi gitu. Dan saya kira dari sana sebenarnya sebelum itu pun juga ilmuwan sosiologi kita juga sudah merintis, walaupun tidak secara eksplisit ya bicara tentang sosiologi lingkungan, tapi sudah ada gagasan-gagasan awal gitu ya tentang bagaimana problem lingkungan itu kemudian mempengaruhi cara kita berinteraksi, cara kita membangun komunikasi satu sama lain. Nah, di dalam sosiologi lingkungan itu muncul banyak sekali perspektif gitu ya terkait dengan lingkungan. Jadi ada yang perspektifnya itu boleh saya ringkas mungkin dua ya. Ada perspektif yang realis dan kritis itu. Dari realis itu ya ketika lingkungan ada masalah ya memang karena lingkungan sedang menuju ke titik keseimbangan baru gitu. Artinya memang sebenarnya lingkungan itu dia bekerja sesuai dengan mekanismenya sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia gitu. Nah, ini sebenarnya kan juga cukup dipertanyakan juga karena bagaimanapun lingkungan itu bisa berubah itu juga seiring dari perubahan manusia itu atau perubahan sosial yang terjadi gitu. Bukankah sejak zaman berburu dan meramu misalnya pada sejarah kehidupan manusia kita kan tetap tergantung kepada alam ya, kepada lingkungan ya, dengan cara kita mengambil bahan-bahan makanan itu kan bagian dari interaksi manusia yang sangat sederhana gitu. Dan itu sampai kepada masa post industri hari ini yang lebih ekstraktif dan eksploitatif, sehingga kerusakan lingkungan itu sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan karena mekanisme lingkungan secara alam atau hukum alam yang kemudian bekerja di sumber daya alam atau lingkungan itu gitu yang menyebabkan kerusakan. Sehingga karena faktor yang kemudian disebut sebagai intervensi manusia atau faktor antropogenik itu dalam istilah ekologi itu menyebabkan atau mendorong perspektif yang lain. Kalau tadi kan realis ya, realis ya, cukup itu sebagai sebuah memandang itu sebagai realitas persoalan lingkungan, tapi bagi perspektif kritis ya kalau tahu ada persoalan berarti sosiologi itu sebagai seorang sosiolog ya harus punya
kontribusi untuk merubah gitu. Maka ya dengan cara berempati bahwa ketika lingkungan rusak itu dampaknya macam-macam, ada bencana alam dan seterusnya gitu. Kemudian ya ada problem-problem lingkungan ikutannya dan sebagainya, sehingga langkah-langkah yang sifatnya mitigasi gitu ya, edukasi atau mungkin membangun kesadaran kritis bahwa lingkungan ini sangat terbatas gitu ya, sumber daya alam ini sangat terbatas, sementara alat pemuasnya itu terbatas itu. Jadi lahan yang kita huni itu kan jumlahnya sebesar itu saja, sementara manusianya terus tambah, kebutuhan makannya juga jelas tambah, kebutuhan oksigen atau air bersih juga tambah gitu, sehingga yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah yang sifatnya mitigatif itu. Nah, dari situ sebenarnya berpikir kritis atau perspektif kritis itu kemudian bisa dibangun gitu, sehingga bagi saya gitu ya, sebagai orang yang belajar sosiologi itu ya, kalau menempatkan persoalan lingkungan yang penuh dengan bencana atau persoalan kerusakan lingkungan tidak lagi menggunakan perspektif realis, tapi ayo dong gunakan perspektif kritis gitu. Biar apa? Bahwa mungkin Mbak Kalis bisa memeriksa kembali tulisan Frederick gitu ya, tentang bagaimana seharusnya seorang sosiolog gitu. Sosiolog itu harus jadi seperti apa gitu, memposisikan realita kehidupan ini, tidak hanya realita sosial tapi juga realita persoalan lingkungan. Di sana dia sebut bahwa ada dua pilihan. Sosiolog itu bisa menjadi pendeta as a priest or as a prophet. Jadi apakah dia pengen mau menjadi seorang pendeta atau dia seorang nabi gitu ya. Ketika dia hanya memilih sebagai seorang pendeta, maka barangkali perspektif realis itulah yang dipilih. Perspektif yang hanya mengatakan bahwa penyebab kerusakan lingkungan itu ini gitu ya. Kenapa lingkungan bisa rusak A, B, C dan seterusnya gitu. Hanya bersabda, hanya berceramah, hanya ngomong saja gitu ya. Tidak ada campur tangan secara aktif itu. Maka pilihan yang paling tepat hari ini seseorang sosiolog adalah dia harus menjadi seorang prophet gitu, seorang nabi, seorang pembebas gitu, seorang yang kemudian turut serta dalam perubahan gitu ya. Walaupun itu sangat kecil gitu ya. Jadi ya kalau Mbak Kalis hari ini sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin ya berbeda lah porsinya kalau dia sebagai seorang pengambil kebijakan gitu ya. Artinya memang dia akan ada di posisi yang peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, dan itu akan memberikan konsekuensi sebagai nabi yang disematkan itu pada dirinya gitu. Jadi bisa berbeda-beda tindakan yang akan dia lakukan atau action yang dia bisa lakukan gitu. Karena itu yang paling mendekati untuk kemudian sosiolog ini kalau ingin istilahnya berkontribusi pada perubahan ya, karena sesungguhnya pengetahuan itu dibangun dan dibentuk untuk kemaslahatan umat, untuk kehidupan yang lebih baik ya, dengan cara sosiolog sebagai as a prophet tadi, bukan as a priest gitu. Jadi saya secara pribadi itu kemudian lebih memilih untuk menjadi seorang dalam tanda kutip nabi gitu, pembebas, menjadi bagian dari agen perubahan gitu. Kalau dalam bahasa sosiologi ada namanya agen perubahan itu. Jadi sebagai agen yang turut mengubah. Kenapa? Sebagai kelompok revolusi itu bisa nggak, Bu? Ya revolusi kalau siap struktur politiknya enggak masalah, karena konsekuensi revolusi kan bisa panjang. Enggak masalah gitu. Yang penting kan ada inisiatif untuk mendorong perubahan gitu, dalam kapasitas, dalam peran yang ya seminimal mungkin gitu. Sebisanya gitu. Bukan langsung bisa merubah semuanya karena itu kan berkaitan dengan banyak orang toh, tapi setidaknya sadar bahwa posisi kita hari ini itu penting untuk merubah gitu. Kita tidak membuang sampah sembarangan gitu. Kita membawa tumbler kemana-mana, taruhlah itu yang sederhana. Itu kan kita sudah berkontribusi sebenarnya sebagai seorang yang tahu bahwa kita harus menjadi agen pengubah gitu. Salah satunya seperti itu, Mbak. Kalau saya melihat, dan yang lebih detail lagi, kalau teori sosiologi lingkungan cukup banyak gitu. Nanti bisa berapa kali ya? 14 kali pertemuan kira-kira. Kalau dibicarakan detail ya, Bu. Iya. Berarti memang yang paling penting dari
memahami tentang lingkungan dari perspektif sosiologi itu adalah dengan memulai dari diri kita sendiri ya Bu, sebagai Ya. sosiolog seperti itu ya. Karena memang kalau misalkan kita memandang dari sudut pandang kritis, memang belum semua orang memiliki kesadaran kritis tersebut ya Bu. Iya betul. Terutama mungkin Ya. masyarakat yang awam, tidak memiliki kepentingan terhadap lingkungan yang seperti apa, itu ya mereka akan bodoh amat istilahnya gitu ya Bu ya. Ya bisa jadi seperti itu karena orang tidak tahu itu kan mungkin bisa jadi karena tidak dapat literasi yang bagus tentang bagaimana seharusnya istilahnya membangun relasi dengan lingkungan gitu ya. Bagaimana membangun relasi dengan lingkungan yang baik itu seperti apa gitu. Justru sebagai seorang sosiolog juga tugas untuk kampanye, untuk pendidikan lingkungan, environmental education gitu ya. Kemudian juga tadi menerapkan hal-hal yang sekiranya bisa menahan laju kerusakan lingkungan yang lebih cepat kepada diri kita, itu juga penting. Jadi memulai dari diri kita, kemudian kita juga membangun tadi kampanye kesadaran publik gitu ya, untuk tahu bahwa ini loh lingkungan hari ini mengalami persoalan dan seterusnya, sehingga kita juga bicara tentang nasib generasi kita yang akan datang. Kalau hari ini anggap aja kita tuh pinjem aja sama bumi ini, jadi pinjem sama anak cucu kita, itu sehingga kita akan menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya agar anak cucu kita bisa memakainya sama kondisinya dengan kita, tidak lebih buruk gitu. Hari ini kan enggak gitu, cerita tentang nenek moyang kita dengan cerita itu kan lingkungan masih bagus, orang hutan bisa mencari apapun, di sungai bisa untuk mandi, untuk minum dan seterusnya. Hari ini kan kondisinya sebaliknya gitu, artinya memang lebih buruk kondisinya. Nah, apakah anak cucu kita juga akan mengalami yang lebih buruk dari kita? Itu kan juga salah satu pendekatan-pendekatan yang mungkin sifatnya sangat personal, tapi bisa jadi akan membantu untuk orang sadar bahwa kita perlu memperbaiki cara kita untuk berinteraksi terhadap lingkungan atau memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan gitu. Jadi saya kira kok walaupun masih mahasiswa pun juga tidak salah gitu untuk tadi kampanye gitu. Toh ada media sosial yang kita bisa punya ruang-ruang bersama gitu ya untuk membangun kesadaran kritis itu gitu ya. Bikin berita-berita link atau istilahnya statement penting gitu, saya kira. Ya, seperti itu kan juga Ya, bisa. kalau kita membicarakan tentang lingkungan kan sebetulnya yang termasuk dalam lingkungan itu kan banyak ya Bu. Ada mungkin lingkungan hutan, kemudian lingkungan ya macam-macam gitu. Nah, dari Ibu Siti Zunaria sendiri kan juga berkontribusi langsung ya Bu terhadap lingkungan, terutama sungai gitu Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana kontribusi Ibu terhadap itu sebagai seorang lingkungan. Iya, kalau berkontribusi sebenarnya ya dilakukan secara bersama-sama, terutama dengan teman-teman sosiologi gitu. Saya sebelum ke isu sungai, sebenarnya saya ke isu hutan sebenarnya. Jadi beberapa hal terkait dengan hutan, dengan tata kelola hutan, kemudian bagaimana konflik tenurial dan seterusnya pada masyarakat tepi hutan, itu juga menjadi satu problem gitu yang sempat saya teliti gitu. Tapi setidaknya ya sejak tahun 2014 kira-kira atau 15 saya agak lupa, memang dengan teman-teman sosiologi kita sebenarnya bukan berkontribusi tapi memulai untuk membangun pengetahuan bersama, memproduksi pengetahuan, kita membahasakan seperti itu tentang kondisi lingkungan di sekitar kita, terutama di Solo gitu. Nah, saat itu memang Solo sendiri, kenapa kemudian pilihannya sungai? Karena memang sebagian besar kalau kelurahan yang ada di Solo itu dilalui oleh sungai gitu. Jadi
semua hampir ya sekitar ya 51 dari 50 sekian kelurahan itu dilalui oleh sungai gitu. Dan situasi pada saat itu dan sampai hari ini sebenarnya sama gitu. Artinya sungai kemudian menjadi tempat, kalau tadi teorinya tentang lingkungan itu menyediakan tempat untuk membuang hasil produksi kita, yaitu dipakai sungai menjadi sarana itu untuk waste repository, waste disposal gitu ya, untuk membuang sampah, limbah dan seterusnya. Entah limbah rumah tangga, limbah industri. Solo sendiri juga walaupun mungkin secara formal mungkin sulit untuk mencari evidence-nya atau bukti-buktinya gitu. Tapi satu yang menguatkan adalah data yang dirilis oleh DLH saat itu tahun 2016, memang hampir semua sungai di Solo itu memang tidak layak konsumsi gitu. Jadi dia hanya bisa dipakai untuk menyiram tanaman dan seterusnya gitu. Nah, itu menjadi penguat kami kenapa kemudian melakukan produksi pengetahuan terkait dengan sungai, kondisi sungai saat itu gitu. Jadi melakukan pemetaan gitu ya di sepanjang Sungai Pepe. Saat itu kita ambil sampelnya bersama mahasiswa untuk melihat kenapa itu bisa terjadi, problemnya bagaimana dan seterusnya. Dan saat itu hasil dari pemetaan itu kita presentasikan gitu di depan stakeholders gitu. Jadi memang penting untuk kemudian membangun awareness itu pada semua pihak gitu. Jadi karena kampus basisnya, maka membangun basis data itu menjadi satu modal bagi kita untuk membuat analisis, untuk merancang aksi misalnya. Kalau tadi posisinya dia harus berpihak secara kritis ya, melakukan perspektif secara kritis ya, berarti dia harus punya modal data gitu. Maka membangun basis data itu jadi penting pada saat itu. Dan satu hal yang bisa ditarik kesimpulan sementara pada masa itu adalah, dan mungkin sampai hari ini, adalah problem tata kelola gitu. Jadi problem tata kelola sungai, dan itu hampir terjadi di hampir seluruh sumber daya alam yang kita punya. Dulu ketika saya riset tentang kehutanan, di sektor kehutanan juga sama gitu. Problem tentang tata kelola yang overlap gitu ya, dari secara overlap secara vertikal maupun secara horizontal gitu. Kalau di kehutanan maupun di sungai juga sama, secara vertikal itu artinya kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah itu kemudian juga ada yang tumpang tindih gitu ya. Kemudian pada level horizontal antar kementerian atau antar dinas gitu ya. Kalau Mbak Kalis bisa membayangkan, sungai itu di stakeholders-nya itu nggak hanya, kita nggak punya dinas sungai ya, adanya dinas PUPR, adanya dinas lingkungan hidup, terus apalagi ya, ya setidaknya itu, atau ada Balai Besar Bengawan Solo kalau di Solo, ada juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa penting? Karena sungai kan dia hilir dari wilayah hulu hutan gitu. Jadi ketika sungai jelek, biasa jadi wilayah hulu atau hutannya itu juga mengalami masalah gitu. Jadi sangat complicated gitu. Jadi problem tata kelola itu berimbas kepada kemampuan untuk mengatur tentang bagaimana mengelola sungai yang baik gitu, bagaimana mengelola sungai yang baik, termasuk kemudian memandang mungkin dalam tanda kutip minim keterlibatan masyarakat untuk proses merancang bersama, membuat perencanaan tentang pengelolaan sungai itu sendiri gitu. Jadi komunitas-komunitas mungkin ada, tapi mungkin tidak begitu optimal bekerja, sehingga ketika di sana sebagai satu alat, media untuk dialog tentang kebutuhan bagaimana pengetahuan masyarakat tentang sungai dan seterusnya, termasuk perilaku mereka dan sebagainya, itu juga tidak terakomodir, sehingga pada pengambilan kebijakan pun tidak sinkron gitu, tidak ketemu gitu. Nah, karena masing-masing sektor dinas itu kemudian juga tidak
tidak terkoordinasi dengan baik, bahkan ada kayak semacam ego sektoral, itu juga sungai itu menjadi rentan area-area frontier, area-area perebutan gitu. Ketika tidak jelas siapa yang punya kewenangan atau overlap yang berwenang, maka kemudian ketika ada kerusakan pun itu juga dia akan sulit untuk bisa ditemukan solusi yang jelas atau seperti itu, Mbak. Kira-kira gambaran umum gitu. Ternyata memang kalau dibahas lebih lanjut permasalahannya sangat kompleks sekali ya Bu. Dan juga akhirnya menjadi PR untuk kita juga, terutama orang-orang sosial yang bisa melakukan perencanaan untuk bahan itu gitu Bu, untuk mewujudkan perubahan itu gitu. Nah, pada sore hari ini sudah sangat menarik sekali obrolan kita dari Ruang Bersama dengan Ibu Siti Zunaria. Tadi kurang lebih kita membahas tentang pentingnya isu-isu lingkungan untuk dibahas pada saat ini ya Bu, karena kita hidup selalu bersinggungan dengan lingkungan, dan sebagai orang sosial terutama kita juga harus bisa memiliki kesadaran kritis untuk memulai perubahan dari diri kita sendiri, dan terutama juga kita bisa melakukan perubahan-perubahan lebih lanjut dengan bekerja sama terutama antar orang-orang sosial seperti itu Bu. Terima kasih sekali Bu Yuyun sudah menyempatkan waktu sore hari ini untuk berbincang. Sama. Ya. Sampai kesempatan berikutnya, Bu. Iya. Sampai ketemu Mbak, makasih. Yo, monggo.